Halo teman-teman, di sini kita buat video atau tutorial tentang speaker aktif terbaru Polytron PAS 8C28. Inilah tampilannya yang terbaru. Sorry ya guys, kameranya videonya kurang begitu bagus. Inilah tampilannya. Teman-teman mungkin bertanya, apa perbedaan PAS 8B28 dengan 8C28? Perbedaannya cuma desain speakernya udah lebih oke. Terus speakernya dilengkapi jaring sebagai pelindung speaker. Dan nanti ini tampilannya kalau setelah udah on, lampunya ada lampu LED-nya, ada dihiasi lampu LED, jadi tampilnya lebih menarik atau lebih elegan ya. Oke teman-teman, kita jajal satu persatu tombol dan fungsinya biar teman-teman nanti kalau udah beli jangan bingung. Oke, inilah tampilan untuk pengaturan tombol-tombolnya. Tapi biar lebih jelas kita nyalain dulu. Oke, inilah sampai ada muncul standby. Tapi untuk memulai kita harus menekan tombol. Ini adalah lampu LED indikator ya, petunjuk ya, pemberitahuan ya indikatornya. Jadi kita memulainya dengan menekan tombol power lagi sampai muncul tulisan hello. Oke, Bluetooth mode. inilah dia Waiting for connection. tampilannya. Menarik kan guys? Inilah tadi tampilan untuk LED, lampu LED yang tadi. Jadi warna bisa kita atur sendiri. Oke guys, kita jajal satu persatu. Di sini ada dua tombol knob. Tombol knob ini ada untuk pengaturan bass sama pengaturan volume. Batas volume ini sampai 30. Oke guys. Kalau super bass sampai batas 10. Oke. Di sini ada banyak tombol juga seperti mode, scan, outdoor, equalizer. Oke, kita satu persatu. Ini mode. Mode fungsinya apa? Kalau kita klik mode ini ada media. Media ini untuk menghubungkan ke LED, ke TV. Ya. Kita menggunakan USB atau memory card. Tapi lah setelah terhubung dengan kabel VGA-nya ke TV, kita pilih modenya di sini media. Media ya, jangan salah media. Terus kita klik lagi, ada line. Line ini untuk menghubungkan antara dari TV ataupun DVD ke speaker. Kita fungsinya line untuk suara. Kalau aux, ada juga aux ini untuk menghubungkan dengan menggunakan kabel aux dari handphone ataupun dari laptop ya. Ini langsung berhubungan ya, berhubungan seperti itu. Kita klik lagi tombolnya. Ini FM, ini untuk radio. Ini berhubungan langsung dengan scan. Scan ini untuk otomatis mencari siaran. Ya, oke. Kita kembali ke Bluetooth dulu. Di sini ada equalizer ya. Equalizer fungsinya apa? Di sini untuk pengaturan jenis musik seperti kita bikin dulu rock,
ada pop, ada klasik, ada juga jazz, ada juga user. User ini untuk otomatis berhubungan sama yang tombol manual. Kita mainnya di sini. Jadi kita mau nyeting gimana? Ini kita di sini. Oke, dan ada juga tombol yang dua ini fungsinya apa? Ini untuk kalau kita mau karaokean pakai ada dua, menyediain dua untuk dua mic. Inilah pengaturan micnya sama efek micnya. Oke kawan, kita beralih ke tombol belakang. Oke, di sini ada tombol, di sini ada colokan merah ya. Kalau ini nanti kabel yang menghubungkan speaker yang ini dengan speaker satunya. Yang ini udah bawaan dari pembelian ya. Terus ini ada kabel menghubungkan lampu LED yang di depan tadi ke speaker satu lagi. Ini juga merupakan bawaan dari paket kita beli ini. Ini udah bawaan ya guys. Terus ini fungsinya apa? Ini untuk kita sambungkan ke antena radio yang tadi kita pengaturan FM ya, seperti itu. Dan di sini juga ada tombol bukan tombol ya, sorry, ada colokan ya. Ini video out ini yang warna kuning, yang ini ya. Ini kita pakai kabel. Ini juga bawaan dari paket kita ini dicolokkan ke TV. Kebetulan kita karena nggak ada memori, kita nggak praktekin ya. Terus ini ada dua colokan lagi. Ini untuk menghubungkan ke TV. Jika media yang kita putar melalui TV, biar suara bisa keluar ke speaker, kita menggunakan kabel RCA yang 2 cabang ya. Jadi tergantung nanti in dari TV LED nya kalau 1 cabang, tapi kalau outputnya harus kabel yang dua cabang ya, kanan kiri ya, karena kita kan speaker tuh kan ada 2 ya, seperti itu. Oke, itulah tampilan ataupun tutorial penggunaan tombol-tombol yang ada pada speaker 8C28. Oke, saran saya ini dilengkapi dengan remote control juga ya guys. Remote control di sini juga lengkap sama pengaturan yang dari tombol tadi ya, bisa melalui remote ya, jadi nggak manual semuanya, seperti itu. Dan kita juga nanti ada buku panduan untuk menggunakan cara penggunaannya segala macam, itu lengkap. Cuman saran saya bagi teman-teman, seandainya mau beli speaker yang ini, dibelinya pada toko resmi yang berlangganan sama Polytron. Kenapa? Demi keaslian produk tersebut ya teman-teman ya. Dan harga berapa sih bang, kan gitu. Kalau kisaran harga ini sekitar 2.200.000, bisa 2.250.000, tergantung toko, atau di bawah 2.200.000 ada juga, tergantung toko atau distributor yang menjualnya. Cuman rata-rata di atas 2 juta. Dan suaranya waduh super bass, suaranya nendang dan enak. Oke guys, kalau sekian dulu tutorial kita ini, semoga bagi teman-teman ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe,
dan komen. Kalau ada sesuatu atau saran atau yang perlu dipertanyakan, langsung komen aja di channel kita. Oke guys, selamat mencoba dan terima kasih.